Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan penguasa dunia ini. Haleluya. Ambil alih kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman Tuhan, kami siap melakukannya, dan kami siap meneruskannya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum saudara duduk, beri tos. Kalau salaman barangkali orang agak risih, tos aja. Kalau ada kuman apapun di tangan itu mati juga, karena ditos di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang kencang dong, jangan setengah hati. Tas gitu. Haleluya. Karena ada roh Tuhan kan? Harus berapi-api. Haleluya. Haleluya. Namanya orang lahir baru, rohnya baru, semangatnya baru. Amin. Kalau dulu kita agak melempem, itu bisa dimaklumi. Kalau sekarang nggak cocok lagi melempem. Harus berapi-api. Amin. Haleluya. Nama kami nggak penting. Nama Yesus yang terpenting. Tapi begitu pun izinkan kami memperkenalkan nama kami. Nama saya Jogi Sidabutar MMMMTH. Ya. Mau mondar-mandir melayani Tuhan. Nah, itu titel kami. Dan kami juga dapat titel di depannya PS, pesuruh Tuhan. Dan kami di belakangnya ada titel juga PhD, PhD, setara dengan dokter, yaitu Preach, Healing, and Deliverance. Nah, itu titel kami. Tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Kami tinggal di Lauci. Haleluya, haleluya. Adapun besan daripada Pak Pendeta kita di sini adalah abang kami. Nah, namun sebelum mereka berbesan, kami sudah lama kenal dengan Laiku ini dan Yokku ini. Haleluya. Dan dulu ketika peresmian rumah ini, kalau nggak salah kami juga ikut di sini diundang. Kira-kira 10 tahun lebih yang lalu ya. Iya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kami senang boleh berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami rindu kita tidak hanya berhenti bersahabat di tempat ini, tapi sepulangnya dari tempat ini pun kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kita sudah di akhir zaman. Tidak perlu lagi pura-pura tidak tahu, atau tidak perlu lagi tidak siap. Karena siap tidak siap, kita sudah ada di akhir zaman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, di akhir zaman, gereja, orang Kristen punya challenge, punya tantangan tersendiri. Soal mana lebih dahsyat, mungkin beda-beda tipis dengan gereja mula-mula. Karena di gereja mula-mula pun, ya, dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu orang Kristen itu dianiaya. Banyak yang mati martir. Ya, martirdom. Kan begitu saudara-saudara. Dan sejarah mencatat bahwa semua rasul-rasul Yesus Kristus itu mati dipenggal. Termasuk Paulus. Lalu si Petrus juga disalibkan, tetapi dia punya permintaan, enggak mau disalibkan kepala ke atas seperti Tuhan Yesus kaki ke bawah. Saya tidak layak disalibkan sama cara penyalibannya dengan guruku, dengan tuanku katanya, dengan Tuhanku. Salibkanlah aku, terbalik. Jadi disalibkanlah Petrus ini, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Yang ingin saya katakan di sana, Bapak Ibu Saudara, bahwa sejak semula memang orang Kristen itu diperhadapkan dengan aniaya, dan tertulis di dalam kitab suci bahwa barang siapa yang ingin beribadah kepada Kristus harus siap menghadapi aniaya. Itu tertulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, perjalanan gereja sudah 2000 tahun sampai sekarang, kelihatannya tantangan buat gereja, buat orang Kristen sejati, buat murid Kristus sejati, bukan sekadar Kristen, dan kemungkinan tidak semua Kristen akan menghadapi. Kalau dia Kristen setengah-setengah, atau Kristen, maaf kalau saya katakan, ada orang Kristen ateis terselubung. Ke gereja juga, punya KTP Kristen juga, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena masih percaya kepada yang lain, dukun misalnya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi kalimat saya bahwa untuk orang Kristen sejati punya tantangan, kelihatannya akan lebih berat dari gereja mula-mula. Itu sebabnya saya rindu, bukan saya, Tuhan rindu mengharapkan saudara dan saya harus menjadi pemenang. Katakan harus menjadi pemenang. Itu harapan Tuhan. Harus menjadi pemenang. Kalau menjadi pemenang, syaratnya harus ikut bertanding. Yang setuju katakan amin. Nah, itu dia. Kalau nggak ikut bertanding, nggak mungkin pemenang. Kalau menjadi pemenang, harus menderita selama pengujian dan proses pertandingan. Yang setuju katakan amin. Ini logika biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku, kenapa ini penting? Karena begini, mungkin sudah terlalu lama bagi sebagian orang Kristen, kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, langsung masuk surga. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kamu diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan,
dan kerja kamu. Kata Efesus 2:8-9. Ini dipegang orang secara salah. Yang penting kan lu percaya. Kan gitu saudara-saudara. Yang penting kan lu percaya. Masuk lagi, dipakai lagi dari Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya, huruf besar, dan menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Kan begitu. Masuk lagi Roma 10:10. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu, kan begitu, dan percaya dalam hatimu Yesus itu Tuhan, maka kamu diselamatkan. Masuk Markus 16 ayat 16, ya kan? Barang siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Lupa orang bahwa kata diselamatkan it's a proses, adalah sebuah proses. Kalau diperhatikan, dicermati baik-baik kata-kata itu, diselamatkan, akan diselamatkan. Jadi ada proses Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak otomatis begitu seorang percaya kepada Yesus langsung masuk surga. Benar, surga itu Bapak Ibu Saudara karena mahal. Ini perlu tuntas dulu dasarnya. Karena begitu mahalnya surga itu, tak seorang pun orang terkaya di dunia yang sanggup beli. Maka Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang teramat mahal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka terbukalah surga, dan pintu surga secara cuma-cuma, pintunya pun terbuka 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun terbuka. Tetapi Tuhan Yesus yang sama yang mengatakan, saudaraku, bahwa kalau mau masuk ke sana harus melalui pintu yang sesak. Ini kebenaran sejati. Ini perlu kita renungkan kembali. Seperti itulah Tuhan Yesus mengatakan. Itu sebabnya saudara-saudara harus menjadi pemenang. Di Alkitab bagian terakhir, yaitu kitab terakhir dari Alkitab, ada 8 kali kata menang. Kenapa toh ditempatkan kata itu di kitab terakhir? Tentu tidak secara kebetulan. Mulai dari Wahyu 2, ya kan, sampai Wahyu 3, nanti terakhir di Wahyu 21 ayat 3 kalau nggak salah. Ya kan, Wahyu 21 ayat 3 atau 7 kata, barang siapa menang. Jadi mulai dari awal, mulai dari Wahyu 2, barang siapa menang, 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 barang siapa menang. Jadi harus menjadi pemenang. Setuju gak setuju? Ya ini tetap amin. Gak ada yang mengaminkan pun, ini kebenaran firman Tuhan, memang amin. Gak dibutuhkan persetujuan dari kita. Saudara setuju atau tidak, ini tetap amin. Haleluya. Ini perlu tuntas. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat 12. Kita buka sama-sama. Bagi yang tidak bawa Alkitab berarti sudah hafal Alkitab. Puji Tuhan, banyak jemaat di sini yang sudah hafal. Ya, itu menyenangkan gembala. Kalau jemaatnya sudah nggak bawa Alkitab berarti sudah hafal. Ya, mudah-mudahan banyak yang tersinggung. Karena kalau masih tersinggung itu berarti masih normal, masih bisa berubah. Kan aneh kan, ke ibadah nggak bawa Alkitab. Sorry, saya biasa belak-belakan. Adakah aku menjadi musuh kalau aku menyatakan kebenaran kepadamu, kata Paulus. 1 Timotius 6, haleluya. 1 Timotius 6, di mana kau? Ini dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-12, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi ada perintah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertandinglah. Ya, bertandinglah. Jadi harus ikut bertanding. Tidak dikatakan menontonlah. Tontonlah orang-orang yang sedang bertanding. Tepuk tanganlah ketika mereka sedang bertanding. Tidak begitu saudara-saudara. Bertandinglah. Ikutlah bertanding, ikut jadi pemain. Amin. Harus ikut jadi pemain. Dalam kehidupan saudara pribadi, di dalam persekutuan seperti ini, ikut menjadi pemain. Yang tidak ikut jadi pemain, tidak ikut dapat hadiah.
Itu udah rumus yang sangat sederhana. Jadi bila saudara ada di antara saudara sampai per hari ini merasa kelak akan masuk surga, meski hanya menonton, hari ini diubahkanlah pikiran. Amin. Berubahlah, ikutlah bertanding. Pertama pertandingan itu ada dalam diri kita, ego kita ini. Ego kecil, ego artinya diri. Ada ego kecil, ada ego besar. Kalau ego besar namanya ego emi. Akulah dia. Yesus itu kalau ego besar. Bertandinglah, kalahkanlah egomu. Karena ego ini yang menghalangi, ego besar itu menuntun engkau menjadi pemenang. Jadi si ego kecil ini harus dikalahkan, bahkan harus mati. Seperti apa kata Paulus? Ku telah mati dan tinggalkan. Terus? Semua sekalian jadi ikrar kita. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi saudara sudah harus mati. Setiap saudara dan saya harus mati manusia lamanya. Dagingnya, amin. Harus. Tidak ada lagi. Manusia lama itu harus dibangkitkan. Manusia lama harus mati. Jangan seperti kejadiannya di Amerika. Seorang Meksiko mati di Amerika, biasanya rupanya mirip budayanya dengan orang Batak. Kalau mati di perantauan, mayatnya dibawa pulang ke kampung. Jadi dimasukkanlah ke ambulans ya, oleh rumah sakit. Mayat ini bawa dari Amerika mau ke Meksiko. Nah di tengah jalan, saudaraku, akan ada dua supir nih, gantian. Nah di tengah jalan, supir yang pertama itu sudah istirahat, kan begitu kan? Dia tidak tahu bahwa ada orang yang hijack, yang minta numpang. Dimasukkan, ketika mau dimasukkan dia katakan di depan udah nggak bisa, karena di sini nggak boleh 3, maksimal 2. Kalau di belakang pun ada mayat, ada kan begitu ya saudara. Nah akhirnya nggak apa-apa lah, daripada saya nggak bisa pulang, katanya masuklah dia ke belakang. Masuk ke belakang saudaraku. Lalu dia pakai kedinginan karena pakai AC kan, pakai AC. Lalu mobil lama, jadi di mobil, jadi ke ini misalnya supir di belakang ini ada kaca yang bisa digeser kan begitu. Nah ketika si supir kedua ini mengemudikan mobil ini, orang ini mau minta mancis karena kedinginan dan dia mau merokok kan begitulah. Nah lalu dia disentuhlah si supir ini kan, dia buka kaca sentuh, excuse me katanya. Tangannya dingin. Maya bangkit. Lalu dia pun gugup saudara-saudara. Karena terbayang mayat bangkit itu menjijikan, mayat bangkit itu menakutkan, dan mayat bangkit itu membahayakan, betul membahayakan saudara-saudara. Nabraklah supir ini, nabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Keluar, pecah katanya. Rupanya periksa dia, tanya, dia meminta mancis mau merokok. Cuma sudah ada di alam bawah sadar manusia, kalau mayat bangkit itu membahayakan, menjijikkan dan menakutkan. Kalau saudara yang sudah mengaku mati, kan sudah mati nih, atau masih hidup manusia lamanya, masih jagoan kita semua, masih hebat kita semua, masih jago-jago kita semua, mana tahu masih jago-jago kan? Karena banyak orang nggak sadar, dia bisa bekerja, oke, mulai dari tamat kuliah, sarjana, kan begitu ya. Lalu dapat kerja, bagus-bagus, dia lupa pikirannya pemberian, kan begitu. Syarat-syaratnya kan pemberian. Mana ada yang diciptakan? Ayo, siapa? Aku menciptakan telingamu, ada. Enggak ada kan? Aku menciptakan otakku, enggak ada kan? Dia lupa bahwa oksigen yang dia hirup selama dia berjuang supaya berhasil itu juga pemberian cuma-cuma. Kukunya pun pemberian, rambutnya pemberian. Ada banyak orang tidak sadar, saudara-saudara, masih menganggap kalau dia berhasil adalah karena dia. Nonsense. Tidak ada satupun manusia, termasuk manusia-manusia yang ateis itu, nggak sadar dia hidup karena ada oksigen yang cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, kalau mayat bangkit kembali itu menakutkan. Kalau kita yang sudah mengaku sudah nggak punya daya apa-apa lagi, hidupku adalah hidup yang kuhidupi adalah Kristus. Amin. Paulus berkata, aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita semua sudah disalibkan, bahkan sudah mati. Tapi kalau masih bangkit manusia lamanya, berarti dia adalah mayat yang bisa menakutkan, menjijikkan, dan membahayakan orang lain. Betul,
kalau seorang yang lahir baru masih ingat-ingat manusia lamanya, ini berbahaya buat teman, buat saudara, buat jemaat, buat siapa saja. Karena masih pikir, apa kau? Arwah, masih gitu tuh. Ya, aku udah bertobat ya, tapi kalau tanganku sama mulutku belum bertobat, katanya. Ada itu. Maksud saya di Filipina, kalau di Pakam nggak ada. Di Pakam semua adalah orang Kristen lahir baru yang terus taat seperti Yesus Kristus taat. Haleluya. Bilang aja dulu amin, nggak apa-apa. Anggap aja itu persekot, nanti tinggal buktikan, kan begitu saudara-saudara. Kalau merasa tertuduh, bagus itu, berarti masih normal kan? Masih ada kesempatan berubah, haleluya. Nah, kita lihat Bapak Saudara, harus masuk pintu yang sesak. Matius 7, 13, 14. Matius 7, 13, 14. Ini Yesus loh Bapak Saudara yang berkata begitu, Matius 7, ya, ayat yang ke-13 dan 14. Ya kan? Saya akan bacakan buat saudara dan saudara ikuti baik-baik, haleluya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Tuhan Yesus loh yang berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara di dunia ini ada dua pilihan dalam keseharian kita. Yang pertama, apakah kita tetap mengikuti cara-cara kita? Apakah kita masih tetap mengikuti maunya kita? Saudara-saudara, kalau kita tetap mengikuti maunya kita dan mengikuti selera mayoritas, maka kita sedang masuk dalam jalan yang lebar itu. Lebar berarti bebas, ya kan? Bebas melakukan apa saja. Orang lebar, kan begitu, mulus jalannya, ya kan? Seenaknya kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Ada orang yang berkata, duit-duitku kenapa situ yang ngatur? Kekayaan-kekayaanku kenapa kalian yang ngatur? Suka-sukaku, ateku ije nina. Itu siamudo, ateku ije. Itu bahasa kami itu. Suka-suka aku katanya. Ada orang-orang seperti itu di apa? Di Singapura. Kalau Sumatera Utara enggak, baik-baik semua. Amin. Iya, penting bilang dulu. Nanti Roh Kudus tolong untuk mengerjakannya. Aminkan dulu. Yang tertegur, tapi enggak apa-apa. Tuhan akan kasih kemurahan untuk menolong kau bisa melakukan firman-Nya. Haleluya. Enggak ada lagi. Hanya Tuhan yang boleh suka-sukanya. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hanya Tuhan, amin. Si Jogi dan semua kita yang ada di sini tidak bisa suka-suka, hanya Tuhan yang boleh suka-suka, haleluya. Jadi itu yang banyak hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bahkan selama perjalanan orang Kristen pun saya kira itu yang banyak terjadi. Orang mau menjalani hidup, melintasi jalan yang besar itu, jalan pintas lah, kompromi lah, mentolerir dosa lah. Saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan jalan besar itu. Tetapi Tuhan mengatakan kalau ingin masuk, kalau ingin ikut berdomisili di sana, bahasa satu banyak, ingin ikut bongot, berdomisili di sana, ya harus melalui jalan yang sempit, pintu yang sesak. Bukan pendeta yang mengatakan, tapi Tuhan Yesus yang mengatakan dan dicatat di dalam Alkitab. Bahwa kalau mau menjadi pemenang harus melalui jalan yang sempit. Harus melalui berbagai proses dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, jadi ini yang perlu kita renungkan kembali, saudara-saudara, supaya kita sungguh-sungguh mulai hari ini mengubah kembali konsep kekristenan kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, supaya kita menjadi pemenang, saudaraku. Nah, saudaraku, apalagi contoh-contoh daripada pintu yang sesak itu? Tadi sudah sangkal diri, pikul salib. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, melepaskan hak. Lukas 14:33, kita lihat Lukas 14:33. Kita buka dari Injil Lukas, saudaraku, ayat yang ke-33. Apa dikatakan di sana, saudara? Haleluya, haleluya. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya bacakan buat saudara dan saya. Demikian pula lah, ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari supaya kita bisa menerima perkataan yang keras ini. Mari kita sadari dan kita akui bahwa engkau sudah ditebus oleh Sang Penebus. Oke, berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sudah ditebus oleh penebus? Angkat tangan cepat, turun tangan cepat. Berarti banyak yang masih ragu. Sekali lagi, berapa banyak dari saudara yang betul-betul sudah sadar bahwa nyawamu sudah ditebus oleh Sang Penebus? Angkat tangan cepat, turun tangan cepat. Tak perlu tunggu lama-lama. Kesempatan terbatas. Karena jalan sempit. Mari, renungkan sekarang. Kalau engkau mengakui, kecuali enggak mengakui, itu urusanmu. Kalau engkau mengakui bahwa nyawamu sudah ditebus, karena engkau gak sanggup beli nyawamu itu, kan ketika Adam berdosa, kemudian kita berdosa, nyawa kita itu ada di pasar penggadaian, tergadai. Harus disadari. Ketika saudara lahir aja udah dalam keadaan berdosa kita lahir. Hidup kita juga hidup keberdosaan. Sebelum lahir baru kita bertekun dalam dosa. Nah ketika kita hidup di dalam pasar dosa, nyawa kita ada di pasar dosa, harus ada nyawa untuk menebus nyawa. Yang mengerti katakan amin. Maka Yesuslah satu-satunya yang sanggup dan yang mampu menebus nyawa saudara. Nah ketika engkau mengakui, menyadari bahwa engkau nyawamu, rohmu, nafasmu, hidupmu sudah ditebus. Sudah ditebus. Caranya kita praktekkan dulu. Anggaplah ini uang. Kan begitu ya. Anggaplah ini barang yang tergadai. Ada di pasar gadai. Nah, itu ada di bawah kekuasaan yang menguasainya, yaitu iblis. Lalu kita semua gak sanggup bayar karena terlalu mahal nyawa saudara. Sadarilah nyawamu itu terlalu mahal. Gak bisa dibeli. Mau 1 triliun pun gak bisa. Oke? Lalu Yesus yang bayar. Udahlah, kau gak sanggup bayar, gak usah kau sok jago kau, kata emang kita kan. Aku aja yang bayar, kata. Matilah dia di kayu salib. Dibayarlah nyawa kita ini di pasar gadai, lalu diambilnya. Contoh lain, ketika barang saudara, haleluya, ya, aku sih yang salah makanya dia nggak jadi, tapi ada Tuhan rencana supaya ini yang jadi. Ku kejar-kejar dia, pelayanan ku tinggalkan di Bali. Kami dulu melayani di The Mission di Bali kan, mungkin gitu saudara-saudara. Akhirnya pagi-pagi aku bawa sepeda aku di Pantai Kuta itu, disitulah aku pakai Walkman. Belum ada dulu yang sekarang ini, Walkman dulu pakai kan. Memang lagu-lagu Kristen, lagu-lagu Bapak engkau sungguh dan seterusnya, pokok gitulah saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu aku mau meninggalkan Tuhan dan aku mau mengejar manusia. Tuhan izinkan pelayananku hancur. Tuhan izinkan aku jalan limbung di Pantai Kuta. Sebelumnya kalau jalan di Pantai Kuta waktu masih taat sama Tuhan Yesus ini, saudara, jalan di Pantai Kuta semua segan, anak-anak muda itu segan. Ada anak Parapat, ada anak Tomo begitu kan, ada orang Manado segala macam. Itu siapa itu? Abang kan bla bla dan begitu kan. Segan orang. Wibawa Tuhan maksudnya. Haleluya. Lihat pemandangan yang enggak senonoh di situ, kami enggak bergeming, jujur. Saya enggak teman-teman baik, enggak selera lihatnya. Karena ada Roh Kudus yang melindungi hati. Begitulah saudara. Oh, gagah perkasa. Tapi begitu hatiku, tidak lagi 90 derajat. Kurang dia dari 90 derajat dari Tuhan. Ada condong ke dunia, ada condong kemana-mana. Kutahankan akibatnya. Limbung aku, tersiksa aku, tapi nggak lama memang, nggak Tuhan izinkan berbulan-bulan, hanya sekitar 3 bulan. Akhirnya balik aku ke pelayanan. Karena sempat ku buat Tuhan Yesus cemburu. Dan dia berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang cemburu bagaikan api yang menghanguskan. Dihanguskannya segala sesuatu yang menghalangi percintaan kita dengan dia. Haleluya. Be careful, hati-hati. Anak muda, kalau kau punya pacar, biarlah itu yang dari Tuhan. Haleluya. Jangan yang dari mana-mana. Nanti cemburu Tuhan, dibuatnya hancur hubungan. Aku udah mengalaminya. Apapun itu yang ada dalam hidup kita, hartakah, kekayaankah, jabatankah, hobikah, kalau itu lebih penting, saudaraku, kalau itu lebih penting, Tuhan buat hancur karena dia tukang cemburu. Ya wajarlah. Wajarlah. Wajar kan? Mana ada yang mati tersalib untuk membela saudara? Hanya Tuhan Yesus. Wajar kalau dia cemburu. Tapi bukan soal cemburunya, tapi karena kasihnya tidak rela Tuhan Yesus melihat saudara masuk kepada kebinasaan. Itu sebenarnya yang paling kuat di hati. Makanya dia
bisa menghanguskan segala sesuatu yang menghalang kita. Itu hak apa saja dalam kehidupan kita. Cepat saja. Nah berikutnya. Memang ini jalannya sempit, sesak. Siap kehilangan saudara sekandung. Nanti saudara baca itu dalam Lukas 14:26. Yohanes 12:25. Harus siap. Kalau saudara kita itu penghalang untuk kita setia, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir zaman itu akan teruji, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, jangan mengabdi kepada dua tuan. Matius 6:24. Jangan pernah mengabdi kepada dua tuan. Renungkan baik-baik. Jangan pernah mengabdi kepada dua tuan. Apa kira-kira yang bisa saingan Tuhan Yesus sekarang dalam hidup? Renungkan baik-baik. Tentu Mammon. Yang kedua, kekuasaan dari dunia ini. Itulah saingan Tuhan Yesus. Saya harap saudara mengerti, nggak perlu saya sebutkan. Itulah saingan Tuhan Yesus. Mengabdilah hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Haleluya. Amin. Dunia nggak bisa. Dunia nggak bisa. Penguasa dunia pun nggak bisa. Penguasa dunia ternyata hanya mampu mengontrol 3 miliar. Makanya ada upaya untuk membunuh sekian miliar manusia. Di situ letak, biar saudara sadari, letak keterbatasan kekuatan dunia ini. Haleluya. Itu jelas. Ada rencana mereka, elit global itu, untuk membunuh 3 miliar lebih manusia. Ada. Itu nggak usah dibantah. Itu memang itu rencananya, berbagai cara. Berarti dia hanya mampu mengontrol 3 miliar. Intinya apa? Dia terbatas. Tetapi Tuhan Yesusmu dan Tuhan Yesusku nggak terbatas. Haleluya. Saudara ditantang hari ini. Saudara tak suka dengan khotbah ini, terserah. Tapi Tuhan mau saudara setia hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Bila ada di antara saudara pernah mengabdi kepada Tuhan yang lain, menyesallah hari ini, bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Serius. Bertobat hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan. Mudah-mudahan saudara diampuni. Yang sudah pernah terikat dengan mammon lain, dengan Tuhan yang lain. Haleluya. Dan yang terakhir, harus menjadi pemenang. Harus menjadi pemenang. Tidak ada pemain yang pura-pura. Gak ada. Kalau pemain pura-pura biasanya di tengah jalan putus. Tapi kalau dia pemain sungguhan, pemain sejati dia, pelari sejati dia, saudara, dia mau terseok-seok pun, dia akan usahakan sampai kepada garis finish. Haleluya. Siapapun saudara dan saya yang sampai kepada akhir pertandingan imanmu, engkau masuk kepada keselamatan yang kekal. Haleluya. Hanya itu. Harus begitu, gak ada yang lain, gak ada cara lain. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang yang sampai ini garis finishnya, masuk ke dalam kekekalan. Amin. Jadi jangan pedulikan, jangan pusingkan kalau saudara harus banyak menderita untuk menjadi pemenang. Amin. Sebab penderitaan sementara sekarang ini tidak sebanding dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan kita terima. 1 Korintus 15 ayat 19, 1 Korintus 15:19 berkata, jika hanya dalam hidup di dunia ini saja kita percaya, berpengharapan kepada Kristus, hanya demi hidup jasmani ini, kitalah orang yang paling malang, kata Alkitab. Itu ya mak, nabeting, boy marhosa, toy mak, nabeting, boy mangan, toy mak, nabeting, boy mangudut ngalu, toy mak, nabeting, ayang go soal lahido, soal Tuhan idam betul saya. Siapa bilang soal Tuhan? Kita tahu sekarang dari firman-Nya. Kalau engkau taat dan setia sampai engkau mengakhiri garis pertandingan imanmu, maka engkau masuk. Amin. Haleluya. Penderitaan ringan yang sekarang ini, 2 Korintus 4:17, 2:4:17. Ya ingat, ya 2 Korintus 4:17. Bapak Ibu Saudara, ingat, simpan firman ini, karena ketika engkau pulang, engkau menghadapi masalah ini, engkau ingat, engkau akan dikuatkan. Amin. Jangan ada yang merasa bisa hafal Alkitab.
Maaf Pak Pendeta, itu gaya penginjil. Sorry Pak Pendeta, memang begitu apa adanya. Ini bukan soal menghajar sama enggak lah, nggak ada urusan menghajar. Ini menyampaikan kebenaran saja. Dan saya pun ikut berjuang melakukannya. Haleluya. Jadi bukannya aku sudah Superman, enggak juga. Saya pun berjuang dalam keseharian. Saya baca sekali lagi dari 2 Korintus 4:17. Penderitaan ringan yang sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengerjakan kemuliaan kekal. Katakan kemuliaan kekal. Wow. Kemuliaan kekal. Dahsyat sekali perkataan Tuhan, janji Tuhan. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita ini. Amin. Jauh lebih besar kemuliaan itu. Jadi jangan cengeng. Hanya soal gajimu tak bisa kau terima lagi. Manusia tidak hidup hanya dari gaji saja. Manusia tidak hidup hanya dari gaji saja. Tapi dari firman Tuhan kita lakukan, maka cara Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jogi dan Rosa bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta, nggak punya perusahaan apa-apa pula. Ini satu sini rumah saya. Sini. Saksi hidup, izin Pak Pendeta bersaksi 2 menit. Kami bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta, tidak punya perusahaan. Dia punya bakat usaha. Saya pun pernah juga punya bakat. Tapi sampai sekarang dia punya bakat. Tapi kami tidak hidup dari bakatnya. Kami kok bisa hidup sampai sekarang? Gak pernah kami minta untuk makan beli beras. Tetap Tuhan cukupkan. Cara Tuhan banyak. Cara Tuhan banyak. Kami mengenal orang terkaya di Indonesia. Sudah saya kenal tahun 90. Orang ya 100. Ya di 100 orang terkaya itu kami kenal. Itu abang angkat saya. Konglomerat. Tapi kami melatih hati kami untuk tidak bergantung sama dia. Karena dia baik kali orangnya. Baik orangnya, tapi kami harus menjaga hati. Jadi kalau kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berdaulat. Adik dia. Engkau berdaulat. Memakai cara apa saja. Memakai siapa saja. Kami nggak perlu urus siapa dan bagaimana caramu. Kami hanya mau kami menyenangkan hatimu. Takut akan kau, berharap hanya kepada Engkau. Puji Tuhan sampai sekarang, Tuhan pelihara kami. Ada aja cara Tuhan mencukupkan. Ya bukan berarti harus seperti kami semua. Ada juga seperti Pak Marben kan. Banyak depositonya. Gak apa-apa. Ya kan? Banyak asetnya. Gak apa-apa juga. Ya Tuhan percayakan itu. Kenapa tidak? Kan begitu kan? Yang penting ya mereka kan belajar bertanggung jawab menggunakan itu semua. Itu saja. Kita semua belajar bertanggung jawab apa yang Tuhan titipkan di tangan kita. Kan begitu, setuju? Itu jadi maksud saya Bapak Saudara, jangan takut tidak makan. Manusia tidak hidup dari gaji saja, tetapi hidup dari tangan Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, banyak firman Tuhan harus kita lakukan. Gak usah saya sebut, nanti kalau saya sebut seolah-olah ada pesanan dari gembala. Tapi harus saya sebut karena saya harus tidak takut menyampaikan kebenaran apa adanya. Salah satunya perpuluhan, ya kan? Persembahan kita, korban kita kepada Tuhan. Harus saya sampaikan lah ya, nggak apa-apa lah ya. Kutanya itu ini jujur, ini terbuka. Gimana lah penginjil modelnya begitu anak Tuhan semua, nggak hanya penginjil. Kira-kira tema apa yang perlu disampaikan? Itu aku bilang tergantung Roh Kudus. Itu katanya WA-nya ini bisa aku baca WA, mau dibacakan. Itu jadi nggak ada pesan-pesanan, amin. Semua dipimpin Roh Kudus kita untuk kepada kebenarannya. Haleluya. Dan doa kami Bapak Ibu Saudara, doa kami, ya kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang di sini. Mari kembali renungkan kembali hubungan dengan Tuhan, terutama bagian terakhir tadi yang mengatakan jangan mengabdi kepada dua-dua. Amin, saudaraku, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan 100%, sebab ada janjinya Wahyu 3:10, Dia akan melindungi engkau barang siapa. Oke, kita baca ini terakhir, izin, hanya ini, betul-betul terakhir. Haleluya, Wahyu 3:10. Wahyu 3 ayat yang ke-10, apa dikatakan di sana saudara? Ini penting pegangan kita, ada kok pegangan kita dan banyak orang sudah mengalaminya kok. Mengalami perlindungan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Sampai di situ dulu. Karena saudara dan saya menuruti firman Tuhan seperti yang kita dengar hari ini, untuk tekun menantikan kedatangannya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita? 1, 2, 3. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk menjamin mereka yang hidup. Pencobaan itu ya sekarang.
ada satu jenis pencobaan melanda seluruh dunia, bahkan ke tingkat pemaksaan. Ada banyak orang-orang yang dihindarkan Tuhan terluput dari pemaksaan itu. Jadi enggak usah takut. Kalau engkau sungguh-sungguh 100% bulat menyerahkan hidupmu dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Jiwamu akan dilindungi, rohmu akan dilindungi, makan minummu akan dilindungi oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Selidiki aku. Hari ini kita perlu izinkan Tuhan selidiki hati kita. Sebab kita gak main-main. Hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Saudaraku, kita sedang berada di putaran terakhir. Kalau ada 100 putaran perlombaan itu, maka kita dipastikan sudah ada masuk di dalam putaran yang ke-100, putaran yang terakhir. Jadi seperti apapun lelahnya, susahnya, sempitnya, sesaknya pertandingan ini, karena kita sudah berada di putaran yang terakhir, tetaplah jangan menyerah. Haleluya. Dan kita perlu serahkan hati kita untuk diuji Tuhan, kesungguhan hati kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi lebih sungguh, saudara. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, sekali lagi bahwa engkau, nyawamu sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Dia berkata, barang siapa ku kasihi, ku tegur. Hari ini kita semua ditegur, termasuk saya, tanpa kecuali. Semua kita sedang ditegur. Sebagai bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dan kalau kita tidak bisa ditegur, maka Dia akan menghajar. Dan kalaupun dihajar, itu adalah juga bukti kasih Tuhan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan angkat sekali lagi pujian ini dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan saat ini. Buka hatimu. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi lebih sungguh, keluarkan Roh Kudus menyelidiki hati setiap kita. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Aku sungguh, biarlah kita sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Yesus. Haleluya. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia, kau dapati kami tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi, bahkan sangat dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa jiwamu sangat amat berharga di mata Tuhan. Sampai-sampai dia mengorbankan nyawanya, darahnya, nyawanya, tubuhnya di kayu salib untuk menyelamatkan engkau, supaya engkau punya kesempatan bertanding dan masuk kepada kebahagiaan kekal, menerima mahkota kehidupan. Hari ini bila firman Tuhan menegur engkau, jangan berkecil hati, berbesar hatilah, dan bertobatlah kita kembali sungguh-sungguh. Sebab kami percaya, kita percaya anugerah masih terbuka sampai saat ini. Selama nafas kita masih di mulut kita ini, anugerah itu, belas kasihan itu masih ada. Oleh sebab itu, pastikan saudara hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan bagi setiap kami termasuk hamba-Mu ikut sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kami, menjadi jaminan bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan